Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E, Jaringan Wireless dan Mobile, akan mempresentasikan mengenai praktikum WSN yang menggunakan Kontiki. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Ayumianti Harlia S, yang akan menjelaskan mengenai penginstalan Kontiki menggunakan Ubuntu versi 14.04. Dan yang kedua yaitu ada Muhammad Irsyamsyah Imran yang akan menjelaskan mengenai praktik dasar dari Kontiki Koja Simulator ini. Dan yang ketiga yaitu Akmaluddin Akmal yang akan menjelaskan mengenai pembuatan sync dan node sensor pada Koja Simulator ini. Baik, saya akan memperlihatkan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk penginstalan Kontikinya di Ubuntu versi 14.04 ini. Nah, yang pertama-tama dilakukan yaitu kita menginstal dulu OS Ubuntu versi 14.04-nya, yang dimana pada praktikum kali ini saya menginstalnya di virtual machine atau di VirtualBox. Kita bisa lihat di sini tampilan Ubuntu yang sudah diinstal. Maka kita akan masuk ke terminal Ubuntu-nya. Selanjutnya yaitu kita melakukan perintah sudo apt get update untuk mengupdate mesin kita. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah melakukan update. Kita akan mengupdate mesinnya. Kita tunggu sampai pengupdateannya selesai. Selanjutnya, jika pengupdateannya selesai, maka perintah yang selanjutnya dilakukan yaitu mengetikkan perintah sudo apt get install default JRE, yang dimana perintah ini dilakukan untuk menginstal default JRE pada mesin kita. Namun terlihat di sini kalau default JRE-nya itu sudah diinstal sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menginstal default JDK. Default JDK juga sudah ada di mesin kita. Lalu selanjutnya yang dilakukan yaitu kita melakukan perintah sudo apt get install open JDK 7JRE. Nah, ini kita untuk melakukan penginstalan pada OpenJDK versi 7-nya. Jadi kita menunggu. Nah, terlihat juga di sini kalau kita sebelumnya itu sudah menginstalnya. Jadi di mesin kita ini sudah ada OpenJDK 7 JRE-nya. Nah, selanjutnya yang dilakukan itu lagi kita melakukan perintah sudo apt get install OpenJDK 7 JDK, yang dimana sebelumnya kan kita menginstal JRE. Selanjutnya lagi kita menginstal OpenJDK versi 7-nya untuk JDK-nya. Namun terlihat juga di sini bahwa kita sudah menginstal, jadi di mesin kita sudah terdapat juga OpenJDK 7 JDK. Nah, selanjutnya yang dilakukan yaitu perintah sudo minha besar gedit /etc/environment. Maka kita akan dibawa ke environment-nya, yang dimana kita akan memasukkan di sini lokasi Java-nya yang sudah tadi diinstal. Maka kita akan masuk ke komputer, lalu kita mencari USR, lalu kita mencari lib, lalu kita lagi mencari JVM, lalu kita buka Java 7 OpenJDK AMD 64, lalu kita copy paste yang ada di atasnya dan menyimpannya ke environment seperti pada tampilan ini. Ya, yang ini diperlihatkan, lalu kita save, lalu kita keluar. Jika sudah, maka kita akan masuk ke Mozilla-nya untuk menginstal Kontikinya. Nah, kita pertama-tama yaitu melakukan pencarian install Kontiki. Selanjutnya dipilih yang paling atas yaitu installation Kontiki.
Kita klik yang paling atas, lalu kita lihat ada widget https GitHub Kontiki OS, maka kita masuk ke link tersebut untuk mendownload Kontikinya. Kita buka tab baru lalu mendownloadnya. Nah, di sini kami sudah mendownload, sehingga langsung saja kami akan memperlihatkan hasil downloadannya yang telah di-download di folder download. Terlihat di sini bahwa kita sudah mendownload Kontiki. Kita rename menjadi Kontiki saja. Lalu kita save. Selanjutnya kita kembali lagi ke Mozilla-nya. Kita lihat lagi perintah di bawahnya. Kan kita sudah melakukan ekstrak. Lalu kita sudah rename juga. Selanjutnya kita melakukan perintah yang ada di bawahnya. Yang panjang ini sudo apt get install build essential binutils bla bla bla. Terus kita copy saja, baru kita paste. Kita langsung saja paste ke terminalnya. Lalu kita mengubah, kan yang sudah di-download itu sebelumnya OpenJDK 7, maka di sini yang 8 diganti menjadi 7. Begitupun dengan OpenJDK 7 JRE maupun JDK-nya. Lalu kita masukkan password dan menunggu hingga selesai menginstal. Nah, sebelumnya juga kita ketik yaitu yes. Nah, ini kita sementara mendownload dan sudah selesai. Selanjutnya yang dilakukan yaitu kita langsung lagi ke perintah selanjutnya pada Mozilla-nya, yaitu sudo apt get install lib32 ncurs 5. Kita copy saja, lalu kita paste lagi ke terminal. Kita paste, lalu kita enter. Muncullah tampilan seperti berikut ini, berarti kita sudah menginstal di mesin kita. Nah, selanjutnya yang dilakukan yaitu kita masuk ke folder Kontikinya tadi, lalu download Kontiki tools Koja. Dan kita masuk ke situ. Tapi sebelum kita menjalankan Kojanya, maka kita perhatikan dulu di file Kontikinya di tools. Kita cari mspsim. Di sini kita sudah terisi, jadi tidak perlu lagi mendownload. Namun sebelumnya itu saya sudah mendownloadnya memang terlebih dahulu. Jika teman-teman yang belum mendownload, silakan download di GitHub yang telah disediakan. Nah, selanjutnya yaitu kita menjalankan Kontiki Koja simulatornya dengan menggunakan perintah sudo int run. Kita tunggu hingga Kojanya tampil. Nah, sudah tampil Koja the Kontiki Network simulatornya. Nah, kita lihat di sini beginilah tampilan Koja simulatornya yang akan digunakan pada praktikum selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Irsan dan Akmal. Begitulah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk penginstalan Kontiki Kojanya. Oke, selanjutnya saya Muhammad Ihsan Saimran akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial simulator Koja menggunakan sistem operasi Kontiki. Nah, dimana yang pertama itu pastinya kita buka terminal terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah melakukan perintah update. Untuk mempercepat kami melakukan perintah update. Nah, selanjutnya kita masuk ke direktori dari Koja tersebut dengan perintah change directory atau cd, terus merangkak ke direktori yang dituju. Setelah itu kita melakukan perintah sudo int run untuk membuka aplikasi dari Koja Simulator. Nah, kita tunggu beberapa saat. Jadi memerlukan waktu juga untuk membuka aplikasi dari Koja Simulator. Nah, seperti inilah tampilan dari Koja Simulator. Selanjutnya untuk itu kita membuat simulasi baru dengan mengklik file new simulation, terus memberi nama file dengan nama simulasi 1. Nah, lalu kita klik create. Nah, berikut tampilannya. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan mods. Masuk di add mods, terus sky mode. Nah, sky mode ini kita memberi nama yaitu Sync 1 Sky 1. Sky 1. Ya.
Dan selanjutnya kita browse lalu mencari filenya, di mana di situ tersimpan di UDP URL. Lalu kita mengklik unicasender.c. Lalu kita klik open. Nah, selanjutnya kita compile. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi. Kita tunggu prosesnya. Oke. Lalu kita klik create. Nah, lalu kita isi satu saja. Dan seperti inilah. Dan selanjutnya kita tambahkan kembali mods tersebut dengan perintah yang sama, add mods, lalu sky mode. Sama seperti tadi. Nah, sini kita beri nama sing 2. Ya, lalu kita browse kembali, lalu masuk ke direktori yang sama, tapi di sini kita memilih unicast receiver.c. Adapun selanjutnya itu kita klik open, lalu kita compile. Untuk nama filenya kita ubah dulu menjadi sender. Nah, lalu kita compile. Nah, selanjutnya kita create. Adapun untuk pengisiannya di sini satu kita isi menjadi 10 lalu add. Nah, berikut tampilannya. Dimana juga untuk melihat detail-detail ataupun mods-modsnya. Nah, kita klik di view untuk kita centang beberapa seperti mod type sama UDGM-nya. Adapun juga kita posisikan agar semuanya kena, atau dimana posisinya kita sesuaikan agar semua mods-modsnya kena. Jadi kita posisikan terlebih dahulu, kita rapikan atau kita sesuaikan saja. Nah, untuk selanjutnya kita pindahkan dulu. Agar semua kena. Ya, mungkin seperti itu saja. Nah, sudah kena semua. Dan kita klik start untuk menjalankan simulator. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai semua prosesnya selesai. Adapun waktu yang dibutuhkan sekitaran 1 sampai 2 menit untuk menjalankan simulatornya. Adapun untuk melihat detail-detailnya, kita klik radio trafficnya untuk di view. Di view kita lihat radio trafficnya ya, sehingga kita bisa melihat detail-detailnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah kita pause dulu. Jadi seperti itulah bagaimana simulator Koja dengan menggunakan sistem operasi Contiki. Nah, adapun selanjutnya untuk praktek analisisnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amaluddin Akmal. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan melakukan simulasi menggunakan Koja, Contiki Network Simulator. Pertama kita buka simulatornya. Run. Untuk file ini saya buat baru, namun untuk compile ataupun mods-nya tetap sama seperti praktikum yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, ini adalah tampilan awal dari simulator dari Koja tersebut. Selanjutnya kita membutuhkan file baru simulasi. Klik file, new simulation. Ya, kita akan memberi nama simulasi ini. Kita akan memberi nama simulasi
Koja. Selanjutnya create. Selanjutnya create. Ya, ini adalah tampilan awal dari file yang kita buat. Ya, kita akan membutuhkan dua jenis mods, yaitu sync dan sender. Ya. Caranya itu klik mods, add mods, create new mod type. Selanjutnya kita pilih yang sky mode. Ya, kita akan membuat mod sync. Selanjutnya browse. Ya, di dalam folder Contiki, di dalam folder Contiki terdapat folder example. Di dalamnya itu terdapat juga IP versi 6 dan RPL collect. RPL collect di sini adalah kumpulan file-file yang akan kita gunakan. Ya, karena kita akan membuat mod sync, kita akan menggunakan UDP sync.c. Ya, kita pilih, ya, open. Setelah itu kita lakukan compile. Selanjutnya tunggu hingga create ini berfungsi. Ya, kita klik create. Ya, kita akan menentukan jumlah mod sync yang akan kita gunakan. Di sini kita hanya menggunakan satu sync. Lanjutnya klik add mods. Ya, di sini kita sudah mempunyai satu sync. Ya, selanjutnya kita akan membuat mod sender. Langkahnya sama, add mods, create new mod type, sky mode. Ya, selanjutnya kita akan memberi nama, memberi deskripsi, sender. Selanjutnya browse. Kita akan menggunakan file yang berbeda dengan nama udp sender.c. Ya, open. Selanjutnya kita compile, tunggu hingga create berfungsi. Ya. Selanjutnya kita create. Ya. Kita akan membuat berapa ya? 10 mod ya, 10 ya. 10 mod sender. Selanjutnya add mods. Ya, di sini sudah terdapat 11 node. Ya. Di mana 1 sync dan 10 sender. Bagaimana cara kita membedakan atau membuat tampilan tersebut, membuat tampilan dari nodes-nodes ini berbeda, agar kita dapat membedakan mana sync dan mana sender. Klik view, selanjutnya centang mode type. Ya, di sini yang berwarna hijau ini sync dan yang warna kuning sender. Selanjutnya kita akan membuat tampilan agar kita dapat melihat jangkauan dari sync dan cara klik radio environment. Ya, kita akan meletakkan ini di tengah-tengah dari node sender ini. Ya. Ya. Ya, ini adalah luas jangkauan dari sync ini. Ya, kita akan untuk memberikan perbedaan saat melihat berapa hop yang digunakan dari nodes menuju sync, kita akan membuat kita akan meletakkan beberapa nodes ini di luar dari jangkauan sync-nya ya. Untuk kita letakkan node 11 ini di ujung sini dan kita juga pada node 6 di ujung sini. Ya. Nodes 6 dan 11 sudah berada di luar jangkauan dari sync. Ya, selanjutnya kita akan melihat koleksi data dari sync. Klik kanan, modul
for Sky1 selanjutnya collect view. Ya. Ya, collect view di sini itu terdapat beberapa menu, ada sensor, network, power, sensor map, network graph. Ya. Di sini power di sini tuh fungsinya untuk melihat beberapa koleksi data. Contohnya itu konsumsi power consumption. Ya, di sini terdapat sensor map dan network graph. Ya. Selanjutnya kita akan melihat sensor map. Sensor map di sini fungsinya untuk melihat apakah keseluruhan node ini terhubung satu sama lain. Ya, dengan cara kita akan melakukan start simulasi. Ya, start simulasi. Ya, selanjutnya kita kembali ke collect data, collect view. Kita akan selanjutnya kita akan start collect. Kita klik start collect dan send command to nodes. Ya, apabila kita telah berhasil mengirim command ke nodes itu, dia akan muncul tampilan pada mode mode output itu I am sync. Ya. Selanjutnya kita akan menunggu beberapa menit, ya 1 sampai 2 menit untuk menampilkan peta sensor. Ya, kita untuk cara untuk kita melihat bagaimana dia menentukan sensor mapnya, kita dapat mengklik radio traffic. Ya. Selanjutnya kita juga dapat mempercepat simulasi ini. Kita klik speed limit, naikkan ke 1000%. Kita akan menunggu 1 menit untuk melihat sensor map, hasil dari sensor map. Iya, satu jalur sensor mapnya. Kita akan menunggu hingga seluruh nodes terhubung. Iya, saya akan menjelaskan sedikit dari sensor map ini. Ya, contoh dari nodes ini, nodes 6, untuk sampai ke sync dia membutuhkan 2 kali perpindahan. Ya, dengan jalur itu, dengan hop ke 3 lalu ke sync. Berarti dia menggunakan 2 buah hop. Data ini bisa juga kita lihat nanti sebentar pada network hop. Yang selanjutnya kita akan melihat network graph-nya. Ya, ini merupakan tampilan dari network graph. Selanjutnya saya akan menampilkan power consumption. Power konsumsi ini adalah dari rata-rata dari konsumsi power dari setiap
nodes. Ini adalah rata-rata dari konsumsi powernya. Ya, selanjutnya kita pindah ke network. Network di sini kita akan melihat network hops. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya, nodes yang berada di luar jangkauan dari sink, dia akan menggunakan 2 hops. Atau hops yang akan dia gunakan itu berjumlah 2. Ini nodes 6 dan nodes 11. Jumlah hopsnya itu 1, 2. Yang sedangkan pada hops yang pada nodes yang lain, karena masih berada pada jangkauan sink, dia hanya menggunakan atau terdapat hanya 1 hops. Ini 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Karena dia masih berada dalam jangkauan sink. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai praktikum WSN yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.